Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami dan jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Yesya Oktaviani. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Islam dan Pencabangannya. Hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim seluruhnya. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung karena perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, antara lain yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Hukum-hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam yang pertama yaitu wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Hukum yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib, atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Hukum yang ketiga yaitu haram. Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Hukum yang keempat yaitu makruh. Makruh adalah sesuatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Hukum yang kelima yaitu mubah. Mubah adalah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Tujuan luhur dari hukum Islam. Tujuan luhur dari hukum Islam ada 5, yaitu pemeliharaan atas keturunan, pemeliharaan atas akal, pemeliharaan atas kemuliaan, pemeliharaan atas harta, dan pemeliharaan atas agama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kelanjutannya akan dijelaskan oleh Nurvita Aulatul Zulfa. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pembuat hukum atau hakim. Pembuat hukum atau hakim atau juga dikenal dengan syari dalam pengertian Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan manusia di atas bumi ini dan dia pula yang menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan kepentingan hidup di dunia maupun untuk kepentingan hidup di akhirat, baik aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya dari alam sekitarnya. Dari uraian di atas dapat pula dipahami bahwa pembuat hukum atau syari satu-satunya bagi umat Islam adalah Allah. Selanjutnya yakni pembahasan tentang objek hukum atau mahkum bih, atau juga bisa disebut dengan mahkum fih. Yang dimaksud dengan objek hukum ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah ulama ushul fiqih yang disebut mahkum bih atau objek hukum atau juga mahkum fih, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syara. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Umpamanya daging babi. Pada daging babi itu tidak berlaku hukum, baik suruhan ataupun larangan. Berlakunya hukum larangan pada memakan daging babi, yaitu sesuatu perbuatan memakan, bukan pada zat daging babi itu. Hukum syara itu terdiri atas 2 macam, yaitu hukum taklifi dan hukum mad'u'i. Hukum taklifi jelas menyangkut perbuatan mukallaf, sedangkan sebagian hukum mad'u'i ada yang tidak berhubungan dengan perbuatan mukallaf,
terbitnya matahari untuk masuknya kewajiban sholat zuhur. Para ahli usul fikih menetapkan beberapa syarat untuk suatu perbuatan sebagai objek hukum, yaitu yang pertama, perbuatan itu sah dan jelas adanya. Tidak mungkin memberatkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, seperti mengecat langit. Yang kedua, yaitu perbuatan itu tertentu adanya dan dapat diketahui oleh orang yang akan mengerjakannya, serta dapat dibedakan dengan perbuatan lainnya. Tidak mungkin berlaku taklif terhadap suatu perbuatan yang tidak jelas, umpamanya menyuruh seseorang menggantang angin. Yang ketiga, perbuatan itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh mukallaf dan berada dalam kemampuannya untuk melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Juliatin Anda. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mahkum alaih atau mukallaf. Mahkum alaih berarti subjek hukum atau pelaku hukum. Jelasnya, yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dalam usul fiqh, sumber hukum atau mahkum alaih itu disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum. Dengan kata lain, mahkum alaih adalah orang mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat mahkum alaih yang pertama, yaitu seorang yang mukallaf mampu memahami atau mengetahui dalil-dalil tentang taklif. Yang kedua, seorang mukallaf mampu menerima beban taklif atau beban hukum yang dalam istilah usul fikih dinamakan ahlu al-taklif. Al-ahliyah. Al-ahliyah atau kecakapan menerima taklif adalah kepantasan untuk menerima taklif. Ada dua macam al-ahliyah. Yang pertama, kepantasan untuk dikenai hukum atau ahliyatul wujub, yaitu kepantasan seseorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Yang kedua, yaitu kepantasan untuk menjalankan hukum atau ahliyatul adab, yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.